Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Subscribe Nur Seri. Mohon maaf untuk beberapa hari ini saya tidak buat konten karena saya sibuk dengan pekerjaan di kantor saya. Jadi kali ini saya akan bahas tentang cabang tersier anggur yang sudah waktunya dibuahkan dan sudah kita aplikasikan pupuk generatif. Ini saya aplikasikan 1 kali. Tetapi untuk pohon ini saya akan aplikasikan pupuk generatif sebanyak 2 kali untuk pohon ini. Ini varian akademik. Sebenarnya 1 kali pun tidak ada masalah. Tetapi untuk kali ini saya akan aplikasikan pupuk generatif sebanyak 2 kali. Karena pada pohon ini saya tidak rutin memberikan NPK. Jadi baru 1 kali NPK, NPK Pons Kapes yang saya berikan ya. Jadi saya akan maksimalkan di pupuk generatifnya sebanyak 2 kali. Nah, ini pohon ini adalah varian akademik yang saya buat dengan metode percabangan double cordon 2 sekunder ke kiri dan ke kanan. Di sistem para-para dengan model yang berbeda ya. Ke kiri kanannya tidak, bentuknya seperti ini. Nah, jadi pohon ini sudah berbuah kurang lebih 4 kali. Ini kita grounding di bawah sana. Jadi ini kita grounding di tanah langsung. Sudah berbuah 4 kali. Ini dulu primer juga sudah saya cabang untuk membentuk sekunder baru. Kemudian saya buat percabangan metode tulang ikan pada pembuahan sebelumnya. Lalu saya ingin merubahnya untuk model percabangannya. Sekaligus biar bisa menjadi contoh buat kawan-kawan pemula bahwa membuat double cordon 2 sekunder pada sistem para-para itu banyak cara atau dengan berbagai cara, dan ini adalah salah satunya. Jadi ketika primer ini kita belokkan menjadi sekunder, percabangan tulang ikan tadinya sampai ke sana ya. Kemudian saya penggal di sini. Saya tumbuhkan 2 tunas bat di sini dengan menggunakan bantuan dormek untuk merangsang batnya pecah. Setelah tumbuh kita belokkan ke kiri dan ke kanan. Nah, setelah kita belokkan ke kiri dan ke kanan seperti ini sampai panjang yang kita inginkan, lalu kita pangkas, terus tunas air kita seleksi, tidak seluruhnya kita pelihara, untuk kita jadikan cabang tersier seperti ini. Iya. Jadi ini ada beberapa tersier yang tertinggal. Ini yang pertumbuhannya jelek ini. Ini kita pertahankan, tetapi pada saat pembuahan kali ini tidak mungkin kita menunggu cabang tersier yang terlalu tertinggal seperti ini. Nanti kita akan pangkas 1 mata tunas untuk dibentuk tersier baru untuk pembuahan berikutnya. Nah, kalau yang seperti ini kita bisa buahkan. Nah, ini cabang tersiernya sudah berkayu atau berubah warna menjadi coklat seperti ini. Artinya pada cabang ini siap kita buahkan. Varian akademik ini bisa kita mainkan dengan spur pruning 1-4 mata tunas. Jadi untuk varian akademik ini kita bisa melakukan pemangkasan pembuahan pendek. Misalkan ini di sini ya, 1, nih kita lihat batnya 1, 2, 3, 4 di sini. Tetapi juga kita melihat interknotnya. Nah, interknotnya ini pendek, tidak ideal. Jadi yang interknotnya seperti ini yang ideal. Jadi kalau terlalu pendek nanti kita paksakan pangkas di sini, bisa jadi malah zong meskipun kita telah berikan pupuk generatif sebelumnya. Karena nutrisi sudah jalan di cabang tersier ini, sudah berada di sini. Jadi pemangkasan ini nanti kita akan pilih di bat ke-7 sampai ke-10 rencananya. Kita cari bat potensialnya. Ini seperti ini, kalau kita paksakan pangkas di sini, ini nggak bawa buah, dapat dipastikan zong. Karena bentuk batnya ini runcing, nggak terlihat. Nah, jadi kita mencari
bat-bat potensial yang bulat. Nah, seperti ini. Ini bulat, ini runcing. Nih, seperti ini. Ketika kita pangkas, tidak menghasilkan klaster bunga. Yang kita cari adalah bat-bat yang telah generatif atau gemuk seperti ini dan bentuknya bulat. Nah, di tahap ini kita akan persiapkan tanaman ini untuk kita lakukan pemangkasan. Yang pertama, kita buangi seluruh tunas air seperti ini yang ada di setiap cabang tersiernya nih. Seperti ini. Oke. Nah, kita buang dulu seperti ini. Nah, ini batnya sudah gemuk ya. Terlihat batnya cukup gemuk. Nah, seperti ini. Nah, ini tunas air telah kita buang. Seperti ini. Jadi kita harus buang itu tunas air dulu supaya batnya menyembul. Karena fungsinya daripada tunas air yang kita tahan dua ini atau axle free itu untuk salah satunya adalah untuk mencegah bat pecah dini. Jadi menahan bat selain menambah daun untuk proses fotosintesis. Nah, seperti ini. Nah, di ujung telah kita hentikan, kita axle free seperti ini. Jadi selalu kita sisakan satu daun, misalkan seperti ini, kita potes. Nah, kita sisakan satu daun. Begini terus supaya nutrisi tidak terlalu banyak yang terbuang dan tertahan di cabang tersier ini. Ini saya akan lakukan pemangkasan 1 minggu lagi. Nanti kita akan aplikasikan pupuk generatif 1 kali lagi, baru kemudian kita lakukan pemangkasan seminggu kemudian. Jadi pupuk generatif pada pohon ini kita aplikasikan sebanyak 2 kali untuk pohon ini. Kalau yang lain biasanya 1 kali, ini saya akan aplikasikan 2 kali. Karena apa? Karena saya terlambat memberikan pupuk NPK seimbangnya atau kurang menurut saya jumlahnya, karena baru 1 kali. Mestinya ini sudah kita aplikasikan pupuk NPK sebanyak minimal 2-3 kali lah. Jadi percabangannya seperti ini. Ini kita buat seperti ini karena ini kita nanamnya di pinggir. Jadi saya kenapa menanam di tempat sempit seperti ini sekaligus sebenarnya untuk menjadi contoh rekan-rekan pemula yang lahannya terbatas. Lebih kepada itu sebenarnya. Kalau tempatnya di sini sangat luas, jadi bisa menanam dengan model apa saja untuk di tempat ini. Ya, jadi ini kebun josgrap lokasi 2. Tetapi kenapa saya membuat menanam dengan model seperti ini di tempat sempit, berdesak-desakan, lebih kepada agar bisa menjadi inspirasi buat kawan-kawan yang memang menanam anggur di lahan terbatas. Bahkan di tempat ini aja, ini sangat sempit ya, ini di bawahnya ini buat duduk nih. Dan itu kolam. Dengan tempat seperti ini kita bisa menempatkan 3 varian. Ini yang pertama adalah akademik. Kemudian itu kita tanam di planter bag, kita bikin sistem trellis, ini transfigurasi ya. Ini. Kemudian ini di tepi kolam persis, itu kolam. Ini di sini. Ini kita rambatkan ke atas untuk kita buat sistem trellis. Nah, di sini. Seperti ini. Ini varian Tamaki dan ini varian Heliodor. Saya menjadikan satu pohon ini menjadi 3 varian, Harold, Tamaki, dan Heliodor. Varian hijau 3 varian dalam satu pohon di sistem para-para. Kita grafting di sini ya, itu dulu awalnya. Tapi saya tidak akan bahas ini. Tapi yang saya bahas adalah tentang bagaimana penampakan atau seperti apa penampakan cabang-cabang tersier anggur yang ideal untuk dibuahkan. Nah, kalau ini sangat ideal dan sudah memenuhi syarat untuk dibuahkan. Yang pertama, ukurannya mendekati ukuran pensil. Yang kedua, cabang tersier ini berubah warna kecoklat-coklatan. Dan yang keempat, yang pertama cabang tersier ini sudah mendekati ukuran pensil. Yang kedua sudah berubah warna kecoklat-coklatan atau artinya sebatang sudah mulai berkayu. Yang ketiga kita telah aplikasikan pupuk generatif. Dan yang keempat, nah ini kita telah membuang seluruh tunas air di ketiak daun ini untuk mengaktifkan bat. Jadi ketika tunas air ini kita buang, batnya nanti seminggu ke depan mulai menyembul. Nah, di situ kita akan lihat
bat mana yang potensial ketika kita pangkas menghasilkan bunga atau potensial membawa bunga. Nah, seperti apa sih bat potensial dan seperti apa bat vegetatif? Jadi di sini ada tunas bat itu, ada bat vegetatif dan generatif. Bat vegetatif adalah bat seperti ini. Jadi tunas bat atau tunas utama yang bentuknya lancip, ketika kita pangkas dia akan menghasilkan cabang baru saja. Sedangkan bat generatif, bat yang bentuknya gemuk dan bulat seperti ini, ketika kita pangkas berpotensi menghasilkan klaster bunga. Seperti itu. Jadi ini percabangannya kita rencanakan sebenarnya minimal 8, tetapi yang terbentuk cuma 6 yang sudah jadi, karena yang 2 seperti ini masih tertinggal. Untuk cabang yang tertinggal ini kalau kita tunggu terlalu lama karena cabang ini sudah terlalu tua. Jadi cabang anggur ini kalau sudah terlalu tua itu juga pertama pemecahan batnya harus menggunakan bantuan door mic. Yang ketiga justru kurang baik. Yang terbaik adalah pada saat tanaman ini berubah warna menjadi coklat dan telah kita berikan pupuk generatif, disitulah kita melakukan pemangkasan pembuahan. Kalau terlalu tua nanti pemangkasannya akan menjadi lebih panjang karena kita akan cari cabang yang masih agak muda biar tidak gagal sprout. Seperti itu. Jadi membuat percabangan double border 2 sekunder dengan seperti ini itu bisa dilakukan untuk sebagai solusi bagi teman-teman yang menanam anggur di lahan yang sempit dan terbatas. Ini ya, varian akademik. Nih untuk daunnya seperti ini, untuk varian akademik. Ini daun terujung sudah lebar, nih, sangat lebar karena terjadi penumpukan nutrisi di ujung ini. Karena anggur ini adalah dominasi apikel, ini lebih dari telapak tangan saya nih. Jadi pertumbuhannya selalu terfokus di pucuk dan di pucuk. Jadi ketika pucuknya kita hentikan, SL break seperti ini berkali-kali di cabang-cabang ini mengeluarkan bunga PHP. Bahkan ada bunga yang bagus jika kita pelihara tetap bisa menjadi bunga, tetapi terlalu panjang. Nanti akan repot di pembuahan berikutnya dan menghabiskan tempat. Seperti itu. Sekian dulu, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kawan-kawan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.